Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Badatur Rahman dengan NIP 501724104. Di sini saya akan mencoba untuk penerapan klaster pada data resisitivitas versus kedalaman. Kemudian juga akan mencoba untuk menerapkan album methods dan menghitung silhouette score. Nah, jadi yang pertama itu kita define dulu library-nya yang akan dipakai. Jadi yang pertama itu library yang akan dipakai itu ada NumPy. Jadi NumPy di sini itu digunakan untuk data yang sifatnya itu operasi numerik atau array. Kemudian untuk Panda sendiri, Panda itu digunakan untuk memanipulasi data yang tabular, seperti data frame. Nah, untuk K-mean sendiri itu merupakan algoritma clustering unsupervised yang merupakan salah satu fitur dari scalar. Nah, jadi dia itu digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan seberapa mirip data satu dengan data lainnya. Kemudian matplotlib itu digunakan untuk membuat plot atau grafik, kemudian silhouette score itu merupakan metrik evaluasi clustering. Nah, jadi di sini itu selanjutnya kita akan mulai untuk define datanya. Nah, jadi karena data yang digunakan itu jumlahnya banyak, nah datanya itu tidak akan ditulis satu-satu, melainkan akan diletakkan di Excel. Kemudian dari Excel sendiri itu nanti kita akan baca atau copy path-nya untuk nanti di define di sini sebagai data frame. Jadi tidak perlu untuk menuliskan datanya satu-satu. Nah, jadi di sini tuh untuk separate sendiri dia itu memisahkan antara data yang ada tanda titik komanya. Jadi setiap ada titik koma itu dia dipisahkan menjadi sebuah data atau beberapa data yang berbeda. Untuk DF head ini, jadi itu dia menunjukkan 10 data pertama agar kita bisa tahu datanya itu terlihatnya seperti apa. Nah, untuk yang D-type sendiri, dia ini menunjukkan tipe datanya itu tipe data apa. Nah, untuk yang is null, ini digunakan untuk eh, mengetahui apakah di dalam data kita itu ada kolom yang kosong. Nah, jadi kolom yang kosong itu, kolom yang kosong itu nanti di total untuk mengetahui kolom kosongnya itu jumlahnya berapa. Nah, kemudian di sini ada numerik kolom. Nah, jadi untuk fungsi yang ini itu digunakan untuk mengubah dari data yang bukan numerik itu menjadi data numerik. Karena agar bisa nanti itu diproses di codingannya. Selanjutnya itu
Yang drop. Nah, ini digunakan untuk menghilangkan data yang menghilangkan kolom yang ada data meng- menghilangkan rows yang memiliki data none di setiap kolomnya. Nah, kemudian untuk K-mean sendiri selanjutnya itu ada clustering. Jadi clusteringnya itu fungsinya ini. Nah, jadi untuk yang clustering K-mean sendiri, jadi bagian K-mean sampai random state 42 itu digunakan untuk yang pertama membuat model itu dengan 15 cluster. Nah, kemudian random state-nya itu dia ada 42. Kemudian yang dev cluster itu yang K-means with predict itu digunakan untuk melatih model pada keseluruhan data frame, kemudian menambahkan label pada cluster. Nah, selanjutnya itu kita akan next ke visualisasi dari plotnya sendiri itu seperti apa.
Nah, jadi untuk yang fungsi terakhir ini, dia itu merupakan fungsi untuk visualisasi. Jadi, eh, untuk yang PLT scatter itu digunakan untuk scatter plot kedalaman versus resistitivitas. Kemudian dia itu diberi warna itu berdasarkan klasternya. Jadi misal klaster satu warnanya ungu, klaster 2 kuning dan lain-lain. Kemudian untuk selanjutnya itu merupakan elemen dari plot grafiknya. Jadi ada judul grafik, kemudian X labelnya apa, Y labelnya apa. Kemudian karena kita pakai color map itu ada color barnya. Jadi color barnya itu labelnya apa. Kemudian untuk yang GCA itu digunakan untuk membalik si sumbu Y-nya sesuai jadi resistivitasnya itu sesuai dengan kedalaman, jadi representatif terhadap bagaimana resistivitas di garis kedalaman di di bumi aslinya. Nah, jadi ini merupakan data cluster, hasil grafik data clustering. Nah, jadi di sini ketika klasternya itu 15, maka dia itu warnanya akan lebih beragam. Nah, tapi kita juga bisa ganti di sini menggunakan 5, dan randomnya itu jadi 30. Nah, maka ini merupakan hasil dari klasternya. Hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, hanya ada 5 warna. Karena kita kelompokkan klasternya sendiri itu ada 5 klaster. Nah, selanjutnya untuk prediksi apakah ini itu benar, maka kita akan menggunakan si album method. Nah, kemudian selanjutnya itu ada kode untuk elbow method. Nah, jadi
Yang pertama itu merupakan instalasi untuk looping. Jadi yang pertama itu untuk SSE kolom matriks kosong itu digunakan untuk list SSE-nya. Nah, kemudian untuk for k in range itu untuk menguji dari K1 hingga K7 itu seperti apa. Kemudian k-means yang fit itu digunakan untuk melatihnya itu pada depth dan RS. Nah, kemudian untuk SSE append itu digunakan untuk menyimpan si SSE-nya. Nah, kemudian plot selanjutnya itu adalah visualisasi. Jadi plotnya itu SSE versus K. Kemudian untuk yang PLT, title, X label, dan Y label itu merupakan elemen dari plotnya. Jadi kita run dulu. Nah, jadi ini merupakan hasilnya. Jadi bisa dilihat ini elbownya. Kemudian dari setelah cluster kedua itu sudah turun. Dan ketika 6 itu dia sudah mendekati 0. Nah, jadi elbow method itu apa? Jadi elbow method itu merupakan teknik yang digunakan untuk menentukan K yang optimal dari K-means itu seperti apa. Cara kerjanya adalah ketika SSE-nya turun, maka K-nya itu naik. Nah, si Q-nya itu menunjukkan trade-off antara kompleksitas dan akurasinya. Kemudian kita lanjut untuk silhouette score. Nah, oke. Nah, jadi di sini eh, fungsi yang ini itu merupakan fungsi yang digunakan untuk menghitung si silhouette score-nya. Nah, si silhouette score-nya itu dia keluar sebanyak 0,54. Oke, nah jadi sekarang itu kita akan menjelaskan tadi kan si cluster dan random state-nya itu bisa diubah-ubah. Nah, kenapa? Karena yang pertama itu, oke, nah jadi kenapa si random state ini penting dan perlu ada? Jadi dengan si random state ini kita ketika ditetapkan misalnya
di sini tuh kita tetapkan tadi ada random state-nya itu 30. Nah, dengan random state, jadi kita SSE-nya itu yang akan kita hitung di elbow nanti itu bisa konstan atau bisa bagus untuk membandingkan model. Nah, kalau tanpa random state, SSE-nya nanti itu bisa berfluktuasi. Kurang lebih itu antara 5-10% setiap peran. Nah, ini itu bisa menjadikan si perbandingannya itu sulit. Untuk data kecil, itu ketika di run variasinya itu mungkin terlihat kecil. Nah, tapi untuk data yang besar, itu variasinya ketika dia di run itu bisa lebih signifikan. Nah, kemudian apa itu jumlah klaster? Nah, jadi jumlah klaster itu atau n cluster itu merupakan kelompok yang dibuat dari k-means. Nah, ketika si n clusternya itu terlalu sedikit atau underfit, klasternya itu jadi terlalu umum. Jadi kita tidak bisa membedakan klaster ini sebenarnya punya merepresentasikan apa gitu. Nah, kalau si klasternya ini terlalu banyak, dia itu bisa overfit. Klasternya jadi terlalu spesifik dan bisa menjadi noisy. Nah, kemudian selanjutnya itu ada elbow method. Nah, elbow method itu apa? Jadi elbow method itu merupakan metode visual di pemodelan yang digunakan untuk menentukan jumlah klaster optimal. Jadi K-nya yang seharusnya kita pakai itu berapa sih agar si datanya ini optimal gitu untuk clusteringnya. Nah, kelebihannya apa? Jadi kelebihan untuk si elbow method ini dia itu sederhana, cepat, kemudian kita tahu visualnya atau penurunannya. Jadi karena di elbow method ini bisa diplot, kalau kita tahu penurunannya itu mulai dari elbow-nya itu ada di cluster keberapa. Dan dia tuh mulai stabil di eh, atau errornya itu mulai mendekati nol itu di cluster yang keberapa. Kemudian untuk kekurangannya itu dia itu subjektif atau si Q-nya itu kadang ambigu karena kan kita K-nya itu tentukan sendiri mau berapa. Makanya itu bisa ambigu. Nah, tidak ada pertimbangan kualitas cluster, jadi hanya error saja yang dipertimbangkan. Kemudian untuk silhouette score sendiri itu definisinya itu dia itu merupakan matrik evaluasi kualitas clustering. Jadi kalau si elbow method ini hanya membandingkan error, maka si silhouette score ini kita membandingkan kualitas tiap clusteringnya. Jadi dia itu mengukur seberapa baik data itu dikelompokkan atau seberapa mirip datanya itu dengan cluster sendiri. Nah, untuk eh, skala dari si elbow method ini, skala dari si silhouette score ini, dia itu eh, untuk interpretasi yang pertama itu kan di sini kita bisa lihat kalau yang silhouette score itu hasilnya itu 0,54. Jadi nilai kualitas untuk klasternya itu ketika ada 7 klaster itu 0,54. Nah, skalanya itu ketika 0,54 hingga 1 itu clusteringnya itu berkualitas baik atau tinggi. Nah, artinya apa? Jadi klasternya itu rapat dan terpisah dengan baik. Jadi untuk geofisika sendiri, kita itu ketika klasternya itu skornya 0 sampai 1, kita itu bisa melihat dengan jelas lapisan batuannya itu seperti apa. Nah, tapi untuk geofisika sendiri, klaster 0,5 sampai 1 itu merupakan nilai ideal. Nah, kemudian ada lagi yang menunjukkan ketika hasil slot skornya itu 1. Jadi maknanya itu dia itu sangat baik sehingga datanya itu sangat-sangat mirip. Nah, untuk interpretasinya sendiri seperti apa? Jadi ketika si silhouette skornya ini skornya 1, jadi klasternya itu dia sangat kompak dan terpisah dengan jelas. Untuk geofisika sendiri, dan data resistivitas ini berarti resistivitas berdasarkan kedalaman itu terpisah dengan sempurna. Misalkan tiap lapisan batuannya itu diketahui dengan jelas. Nah, kemungkinan terjadinya ini jarang
karena data geofisika itu pasti ada noise-nya. Nah, kemudian untuk yang 0,5 hingga 1 itu tadi, jadi datanya itu sudah, clusteringnya itu sudah berkualitas tinggi, tapi masih ada beberapa layer yang tidak bisa diidentifikasi dengan baik. Nah, tapi selain beberapa layer itu, seluruh layernya yang lainnya itu bisa terlihat bahwa dia layer apa. Layer pertama tuh layer apa, layer kedua layer apa itu masih bisa terlihat. Nah, tapi ketika si clusternya ini 0 hingga 0,5, dia itu skornya itu ada di cukup. Jadi clusteringnya itu masih bisa diterima, tapi ada tumpang tindih antara data dan di pemisahan clusternya itu dia kurang. Nah, kemudian dalam konteks geofisikanya sendiri itu datanya itu dia tuh tidak bisa membedakan lapisan ini lapisan apa sebenarnya, ada beberapa lapisan yang buram. Nah, karena apa? Misalnya itu ada transisi antar lapisan sumur. Nah, data yang dari clustering yang hasilnya 0 sampai 0,5 ini dia itu membutuhkan pre-processing lagi untuk meningkatkan kualitasnya. Jadi biar kita itu bisa lebih tahu sebenarnya lapisan ini lapisan apa gitu. Kemudian ketika skornya 0 itu dia netral. Jadi maknanya itu titik datanya itu ada di antara dua klaster yang tumpang tindih atau pemisahannya itu sangat lemah. Nah, kalau dalam konteks geofisika terutama resistivitas dan kedalaman sendiri, berarti ada beberapa titik di kedalaman yang resistivitasnya itu ambigu satu sama lain. Jadi misal antara lempung dan silt. Nah, itu resistivitasnya itu ada di tengah-tengah. Jadi kita tidak bisa membedakan dua lapisan ini sebenarnya lapisan apa. Nah, ini mengindikasikan apa? Mengindikasikan bahwa data yang kita dapat atau data yang kita ambil itu mungkin terlalu bising, atau untuk clusteringnya, untuk nilai K-nya sendiri seberapa banyak cluster itu kita terlalu besar sehingga menyebabkan noise, atau terlalu kecil menyebabkan kurang spesifik. Kemudian untuk nilai yang 0 itu maknanya clusteringnya itu buruk. Nah, ini juga bisa terjadi karena untuk clusteringnya itu terlalu kecil. Misalnya sebuah data resistitivitas itu membutuhkan clustering hingga 7, tapi kita hanya memberikan clustering sebanyak 2, itu kan underfit. Nah, itu membuat lapisan-lapisan tidak bisa teridentifikasi secara spesifik. Nah, itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.